Hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dari pembelajaran dan pengetahuan. Nah, dari video sebelumnya kita memperoleh bahwa banyaknya gagasan tentang pengetahuan dan pembelajaran itu membuat terdapat banyaknya jenis-jenis dari konstruktivisme. Nah, munculnya berbagai jenis konstruktivisme dari berbagai tokoh ini mengakibatkan perubahan makna konstruktivisme dari yang sebenarnya. Nah, kenyataan ini membuat beberapa filsuf prihatin dan kemudian mengeluarkan beberapa teorinya. Ada 4 varian atau jenis konstruktivisme dari beberapa tokoh yang benar-benar memahami paham konstruktivisme. Nah, salah satunya itu adalah tokoh von Glaserfeld yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu membahas atau mengembangkan tentang konstruktivisme radikal. Nah, jadi konstruktivisme radikal diperkenalkan oleh Glaserfeld pada tahun 1960-an. Nah, dia adalah seorang filsuf dan profesor dan lahir pada tahun 1917 di Munich. Nah, konstruktivisme radikal muncul akibat keprihatinannya terhadap perkembangan paham konstruktivisme yang melenceng dari definisi konstruktivisme yang sebenarnya. Nah, dalam konstruktivisme radikal dibahas mengenai keberadaan manusia menurut tataran filsafat. Nah, penganut paham konstruktivisme radikal benar-benar menyadari bahwa manusia adalah self-regulation machine. Nah, manusia merupakan mesin yang mampu meregulasikan dirinya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari orang lain. Nah, karena orang lain sama sekali tidak memiliki akses untuk menggerakkan segala unsur di dalam tubuh kita, termasuk otak manusia itu sendiri. Nah, konstruktivisme radikal itu mencakup 3 keyakinan dalam epistemologi konstruktivisme von Glaserfeld, yaitu yang pertama, pengetahuan tidak dihimpun secara pasif, tetapi dihasilkan melalui kognisi aktif individu. Kognisi merupakan proses adaptif yang berfungsi membuat perilaku individu lebih sesuai pada suatu lingkungan tertentu yang diberikan. Dan mengorganisasi kognisi dapat membuat pengertian dari pengalaman seseorang dan bukan suatu proses untuk menghasilkan representasi akurat dari kenyataan. Nah, penerimaan terhadap ketiga keyakinan ini mengarah pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat-sifat internal dari pengetahuan dan ide bahwa realitas eksternal ada, tetapi tidak diketahui oleh individu karena pengalaman seseorang terhadap bentuk-bentuk realitas eksternal memerlukan perantara yang indera. Sedangkan indera tidak memberikan representasi akurat dari bentuk-bentuk realitas eksternal tersebut. Sehingga von Glaserfeld dalam mengemukakan epistemologi konstruktivisme mengacu epistemologi genetik Piaget. Nah, dia juga mengutip beberapa teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh beberapa tokoh lain seperti Descartes, George Berkeley, dan Vico. Pembelajaran beracuan konstruktivisme radikal memfokuskan pada siswa secara individu mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman siswa sendiri. Nah, kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Nah, bagi konstruktivis radikal, pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan ontologis objektif, tetapi merupakan suatu pengetahuan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Nah, menurut von Glaserfeld, itu konstruktivisme radikal berpegang bahwa kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita. Bentuk itu harus jalan dan tidak harus selalu merupakan representasi dunia nyata. Itulah yang disampaikan oleh von Glaserfeld pada tahun 1984.
Selain itu, pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari seseorang yang mengetahui, maka tidak dapat ditransfer kepada penerima yang pasif. Penerima sendiri yang harus mengkonstruksi pengetahuan itu. Semua yang lain, entah objek maupun lingkungan, hanyalah sarana untuk terjadinya konstruksi tersebut. Nah, dalam pandangan konstruktivisme radikal, sebenarnya tidak ada konstruksi sosial yang mengatakan pengetahuan itu dikonstruksikan bersama, karena masing-masing orang harus menyimpulkan dan menangkap sendiri makna terakhir. Pandangan orang lain adalah bahan untuk menyimpulkan dan menangkap sendiri makna terakhir. Pandangan orang lain adalah bahan untuk dikonstruksikan dan diorganisasikan dalam pengetahuan yang sudah dipunyai orang itu sendiri. Nah, menurut beliau, konstruktivisme ini tidak pernah mengklaim objektivitas. Kita tidak dapat melihat dunia pengalaman kita dari luar. Kita membentuknya dari dalam dan hidup dengannya lama sebelum kita mulai bertanya dari mana dan apa itu sebenarnya. Nah, itulah yang disampaikan dan teori yang dikembangkan oleh von Glaserfeld. Jadi, beliau mengembangkan teori konstruktivisme radikal ini karena keprihatinannya terhadap melencengnya makna dari konstruktivisme itu yang sebenarnya. Nah, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.